Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtio Khairul Effendi dari kelas PIL mahasiswa semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mini riset yang kami susun, satu kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya, yaitu Mbak Maulani Ifada, untuk melengkapi tugas dari mata kuliah studi SKI di MTS dan MA. Langsung saja saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi secara umum berarti alat, rencana atau metode untuk menyelesaikan tugas. Jadi strategi pembelajaran adalah pendekatan umum serta rangkaian tindakan yang akan diambil dan digunakan untuk memilih beberapa metode pembelajaran. Misalnya ketika memilih strategi pembelajaran yang menurut peserta didik, yang menuntut peserta didik aktif atau dapat berpartisipasi, maka tidak menggunakan metode hanya ceramah saja. Misalnya bisa menggunakan metode yang lainnya, yaitu adalah banyak ya, seperti seminar, karya proyek kelompok, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah pengertian strategi pembelajaran ceramah plus. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran dengan cara guru menyampaikan materi dalam kelas secara lisan. Ceramah ya teman-teman, ceramah itu menjelaskan materi atau ngomong. Metode ceramah plus mempunyai berbagai macam bentuk, yaitu metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, metode ceramah plus diskusi dan tugas, metode ceramah plus demonstrasi dan latihan, metode ceramah plus demonstrasi dan eksperimen, metode ceramah plus sosiodrama dan diskusi, dan metode ceramah plus problem solving dan tugas-tugas. Nah, langkah-langkah metode ceramah plus di diskusi dan tugas yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menguraikan materi pembelajaran. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk memberikan informasi atau penjelasan mengenai pokok bahasan dan topik, atau agenda masalah yang akan didiskusikan nanti. Yang kedua adalah mengadakan diskusi. Seperti biasa, mengadakan diskusi di sini adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan informasi yang telah mereka dapat dari bertukar pendapat atau bertukar informasi kepada peserta didik yang lain. Terus yang terakhir adalah memberi tugas. Setelah diskusi, para peserta didik diberi tugas-tugas antara lain berupa tugas yang harus diselesaikan pada saat itu juga, seperti membuat resume. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu adalah Mbak Ivani. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulani Ifada Nurani dengan nomor induk mahasiswa 201190405. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Theo. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai hasil mini riset kami atau penelitian kami yang kami lakukan di MTS Putri Ma'arif Ponorogo. Di sini narasumbernya adalah Bapak Naryono MPDI selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Nah, Bapak Naryono ini mengampu pelajaran SKI semua kelas, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9.
Dari semua kelas, beliau mengatakan bahwa di kelas 8 merupakan kelas yang sedikit sulit karena ada beberapa materi yang susah untuk diterima siswa jika hanya dengan menggunakan metode ceramah saja. Sehingga strategi yang digunakan oleh Bapak Naryono dalam menyampaikan materi yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran ceramah plus diskusi dan tugas. Nah, pada praktik pelaksanaannya pembelajaran materi yang disampaikan dengan menggunakan metode ceramah yang di dalamnya beliau juga melakukan tanya jawab kepada peserta didik. Dan untuk melakukan diskusi, beliau membentuk para peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian untuk tugas, beliau memberikan tugas kepada peserta didik untuk meresum. Nah, dari pemaparan beliau, kelebihan dari strategi pembelajaran yang digunakan yaitu proses mengajar tidak monoton dan siswa menjadi lebih terkondisikan. Jadi, peserta didik tidak hanya mendengarkan ceramah saja, namun ada tanya jawab, diskusi, dan juga tugas yaitu meresum. Nah, dari permasalahan yang ada, Bapak Naryono menangani permasalahan tersebut melalui berbagai cara. Misalnya, pada saat siswa itu terjadi kegaduhan dan ramai sendiri di kelas, maka beliau langsung memberikan pertanyaan kepada siswa yang gaduh tersebut dengan tujuan untuk mengembalikan fokus para peserta didik agar tetap mendengarkan dan menyimak proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian ketika proses pembelajaran berlangsung, apabila ada siswa yang bermain sendiri seperti bermain pensil, bermain kertas, ataupun bermain yang lain, maka beliau langsung menyita barang tersebut agar tidak main sendiri dan tetap belajar dan fokus dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, dari hasil riset kami menyimpulkan bahwa dalam praktek pembelajaran Bapak Naryono menggunakan metode ceramah plus diskusi dan tugas atau bisa disingkat dengan CPDT. Dilihat dari segi pelaksanaannya, kegiatan sudah dilakukan secara terstruktur sesuai dengan teori, yaitu beliau memberikan materi terlebih dahulu dengan ceramah, nah kemudian membentuk kelompok untuk diskusi dan tanya jawab. Kemudian diberikan tugas berupa tugas resum. Beliau juga memaparkan bahwa dalam penerapan metode ceramah plus diskusi dan tugas ini memberikan dampak positif, yaitu proses mengajar menjadi tidak monoton lagi dan siswa juga lebih terkondisikan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.